Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah online di gereja kita. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita siapkan keluarga kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mentapiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah ini akan terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan kita yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan memanggil kita untuk sujud menyembah datang kepadanya. Oleh sebab itu dengan penuh rasa syukur, mari kita datang pada Tuhan. Dengan puji-pujian nomor 33 bait pertama kita pujikan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku ditemukan di bait saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam nadamu kudus sucikan diriku. Sekali lagi bait pertama. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku dikukuhkan di bait saudaramu. Aku datanglah, aku datanglah Tuhan padamu, dalam nadamu kudus sucikan diriku. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam nadamu kudus sucikan diriku. Saya percaya setiap orang yang dengan penuh kerendahan hati datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyucikan dosanya dari darahnya yang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, namun percayalah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena dimanapun kita berada, Tuhan selalu dekat dengan kita. Tuhan ada di mana-mana. Oleh sebab itu dengan penuh rasa syukur, mari kita pujikan dengan pujian nomor 66, bait pertama dan kedua. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah
bait kedua. Tetaplah mata Bapa. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang diambilkan dari Mazmur pasal 79 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita pun merindukan supaya Tuhan senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita merendahkan hati kita. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan semua jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu, malah bersama-sama kita masuk di dalam doa menghadap Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Engkaulah Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang kami kenal dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Perkenankan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah, serta sudah berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah kiranya akan doa kami ini, dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena di dalam kami mempersembahkan segala permohonan kami di hadapan hadirat-Mu ini Tuhan, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Amin. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu syukur kepada Allah karena anugerahnya yang tiada terkira itu. Demikian berita pengampunan dosa. Amin. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulihkan semua hanya oleh
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama pada pagi hari ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita akan muji Tuhan dengan pujian nomor 26, bait pertama dan kedua. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau ampuni, jangan jalan Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampuni, jangan jalan di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampuni, jangan jalan selalu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampuni, jangan jalanku. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih setiamu maka kami boleh memuji-muji namamu. Karena anugerahmu maka kami ada sebagaimana kami adanya. Tuhan, oleh sebab itu kami senantiasa bersyukur kepadamu. Perkenankan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Layakkan Tuhan pada pagi hari ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan ya Tuhan untuk gerejamu di tempat ini, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, mari Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang turut ambil bagian di dalam melayani Tuhan di bidang mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang duduk di dalam kemajlisan, yang duduk di dalam kepengurusan kelompok, yang duduk di dalam kepengurusan komisi, demikian juga panitia Natal beserta panitia arisan pembangunan. Bapa, mari kiranya Tuhan berkenan mengurapi,
memakai semua hamba-hambamu ini. Demikian juga hamba-Mu sebagai pendeta dan juga koster serta teknisi di tempat ini. Mari Bapa, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan tumpangkan atas setiap hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu di tempat ini. Urapi mereka semua Tuhan, berikan karunia talenta dari surgawi sehingga semua boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah pelayanan kami Tuhan. Segala sesuatu yang telah kami programkan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan turut campur tangan sehingga semuanya berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Allah untuk pembangunan gedung gereja di tempat ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan ini. Baik komisi pembangunan, demikian juga pengurus arisan pembangunan dan seluruh umat Tuhan yang senantiasa mendukung pekerjaan ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau memakai kami semua. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan memberkati sehingga pekerjaan pembangunan rumah Tuhan di tempat ini akan berjalan dengan baik ya Bapa. Semua bukan untuk kebanggaan kami, namun semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya semuanya ini Tuhan menjadikan kekuatan iman kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga hamba-hamba Tuhan yang senantiasa boleh mendukung pelayanan kami. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami masing-masing. Berikan damai sejahtera, kasih sukacita surgawi ada di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga kami semua boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan, dari anak-anak balita sampai para lansia. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupan semua jemaat-Mu tempat ini Bapa. Satu persatu, keluarga lepas keluarga, Tuhan memberkati ekonomi rumah tangga mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Baik saudara kami yang bekerja di rumah sakit, di pasar, di pemerintahan, wira swasta, semuanya Tuhan Kau memberkatinya ya Bapa. Sehingga setiap jemaat Tuhan boleh merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati, jauhkan dari segala kekurangan, sehingga semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan senantiasa Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan, atau saudara kami yang kena PHK. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik untuk anak-anak Tuhan di tempat ini, sehingga mereka boleh mendapatkan berkat rezeki dari Tuhan. Biarlah itu untuk hidup dan juga untuk mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Bapa masa depan anak-anak Tuhan di tempat ini. Bagi saudara-saudara kami yang masih duduk di dalam bangku sekolah, dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, baik yang ada di dalam kota Kudus maupun yang di luar kota Kudus, kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan di tempat ini. Berikan roh hikmat, kepandaian, kemampuan, cukupi semua biaya yang mereka butuhkan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkati masa depan anak-anak Tuhan di tempat ini. Bapa, bagi anak-anak Tuhan yang sampai saat ini merindukan pasangan hidup, mari Tuhan Kau pertemukan dengan pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk para lansia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman, kesehatan dalam fisik mereka ya Bapa. Berkati kehidupan mereka setiap hari. Berikan roh hikmat penghiburan sehingga mereka boleh mendapatkan sukacita surgawi dan mereka boleh mengisi waktu-waktu yang ada dengan satu aktivitas kegiatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih daripada semua itu Tuhan, biarlah semua para lansia di tempat ini senantiasa mendekatkan diri kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit dalam tubuh mereka. Kami doa ya Tuhan untuk Pak Suprapto, untuk Pak Subadi, untuk Bu Kasmat, untuk Mbah Ginem, untuk Bapak
Mbah Dasuki, demikian juga untuk Ibu Kasmiatun, kami juga untuk Ibu Riani, demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk Pak Riyadi, Mbah Wagini, Mbah Tini, demikian juga kami mendengar Pak Narto yang sedang sakit. Kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus, kira tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan, tumpangkan atas setiap saudara kami ini. Tuhan angkat sakit penyakitnya, Tuhan ganti dengan kekuatan baru dan kesembuhan yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh bertemu berkumpul dan semua keluarganya. Mereka boleh memuji muliakan nama Tuhan dengan kami semua di tempat kami masing-masing Tuhan untuk sementara waktu ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga merindukan Tuhan kelak semua jemaat Tuhan boleh beribadah bersama-sama di rumah-Mu ini ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, Engkau tutup bungkus limati semua jemaat Tuhan, dari anak-anak balita sampai para lansia. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, Tuhan lindungi dari virus COVID-19, sehingga suatu saat nanti ketika kami bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan, tidak ada satupun yang terhilang dari hadapan Allah, sehingga kami semua boleh dengan rasa syukur, dengan bersuka cita, kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa, selama pandemi ini Tuhan, kami terpaksa harus mengadakan ibadah online. Mari Tuhan Kau berkati hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam mempersiapkan segala sesuatunya di ibadah online ini. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian. Tuhan berkati, Tuhan pakai komisi multimedia, sehingga kami semua boleh bekerja untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan semua peralatan Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Allah untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin kami, pemerintahan bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo beserta Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta para menteri, demikian juga anggota MPR, DPR, dan juga kami berdoa Tuhan untuk para pimpinan-pimpinan daerah yang dimulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, dan semua jajarannya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan pakai. Demikian juga kami berdoa untuk Polri dan TNI. Demikian juga kami berdoa untuk para saudara kami yang duduk di gugus tugas dari pusat sampai daerah. Mari ya Tuhan, demikian juga para relawan. Kiranya Tuhan memberkati, tutup bungkus limuti mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kekuatan kesehatan Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk para garis depan Tuhan, para tim medis, dokter, perawat, dan semua karyawan rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan, sehingga pekerjaan mereka diberkati, dan virus COVID-19 Tuhan secepatnya bisa diberantas dari bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan perekonomian bangsa kami Tuhan. Oleh karena pandemi Tuhan, banyak para pengusaha mengalami kemunduran di dalam bisnis mereka. Banyak para pekerja mengalami PHK, ekonomi tidak berjalan dengan baik. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan berikan kemakmuran, Tuhan berikan keadilan, ketentraman di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk penginjilan-penginjilan di bangsa kami. Mari Tuhan Kau pakai, Engkau berkati seluruh gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para penginjil misionaris, yayasan-yayasan Kristen, mass media cetak elektronik. Mari Tuhan Kau urapi, Kau pakai mereka semua untuk ikut menyebarluaskan Injil Tuhan, sehingga di bangsa ini banyak orang yang memuliakan nama Tuhan, dan bangsa kami penuh dengan kemuliaan nama Tuhan, dan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya kehidupan gereja-Mu di tempat ini, beserta seluruh jemaatnya dan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas doa kami, bukan kehendak kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sekalipun saat ini kita hidup di tengah-tengah bangsa yang sedang melaksanakan pandemi, namun kehidupan kita senantiasa ditolong oleh Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini senantiasa Tuhan campur tangan dan memberkati kita. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mempersembahkan persembahan kita sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Oh niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, oh kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, oh niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup ini Tuhan senantiasa mencukupkannya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa mengukur berkat Tuhan satu persatu. Oleh karena terlalu banyak segala sesuatu yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Perkenankan Tuhan pada pagi hari ini untuk mengungkapkan rasa syukur kami. Kami mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan yang telah dikumpulkan oleh umat-Mu, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan sempurnakan. Biarlah melalui persembahan ini, nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati dan pakilah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk membawa mengelola persembahan ini. Tuhan berkati kehidupannya sehingga pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Mari Tuhan, kiranya Kau berkenan memberkati kehidupan umat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah rumah tangga mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan mereka. Berikan jalan keluar dan pertolongan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ampuni apabila persembahan kami pada pagi hari ini banyak kekurangannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Menggapai Impian Sesuai Waktu Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati kita. Saya ingin mengajak kita puji Tuhan dengan pujian Waktu Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya padamu memulihkan hidupku. Sekali lagi, izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
hati kita masuk di dalam doa. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa waktu-Mu waktu yang terbaik ya Tuhan. Pada pagi hari ini juga waktu Engkau, di mana Tuhan mengendaki kami untuk duduk diam, mengambil bagian yang terbaik, mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami semua siapkan hati kami ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah ini. Engkau urapi hamba-Mu sehingga semua yang keluar dari mulut bibir hambanya hanyalah kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati semua umat Tuhan yang saat ini mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengatakan apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami semua. Dan hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ambilkan dari kitab Kejadian, pasal yang ke-37, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita perhatikan. Ya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, dia biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan di depan tadi bahwa tema khotbah pagi ini adalah menggapai impian sesuai waktu Tuhan. Saudara, mungkinkah di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, di tengah-tengah situasi ekonomi yang tidak menentu seperti ini, di tengah-tengah ada bahaya yang mengancam kehidupan kita, masihkah kita mempunyai impian di dalam hidup ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang seyogianya mempunyai impian dalam hidup.
Karena impian itu sebuah harapan, sebuah kerinduan, sebuah cita-cita. Dan ketika orang mempunyai impian dalam hidup, maka itu akan membuat hidupnya bergairah. Hidupnya ada semangat, dia tidak mudah putus asa, dia tidak mudah menyerah dengan keadaan ketika dia mempunyai impian dalam hidup. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, rasanya sulit. Dalam masa pandemi ini kita memikirkan tentang impian hidup. Tetapi kita perlu mempunyai impian dalam hidup. Supaya hidup kita penuh pengharapan. Supaya hidup kita semangat. Supaya hidup kita ada gairah. Dan kita tidak pernah menyerah. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan ini tentang pengalaman Yusuf. Ketika Yusuf sedang bermimpi dan diceritakan kepada saudara-saudaranya serta bapak ayahnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di dalam ayat ini, tatkala Yusuf berumur 17 tahun. Masih muda memang, namun dia sudah cukup bisa berpikir tentang sesuatu di depan. Dan ketika dia menceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa mereka sedang bersama-sama di ladang, lalu mereka mengikat berkas-berkas gandum, dan berkas gandum Yusuf berdiri tegak, sedangkan berkas gandum saudara-saudaranya datang kepadanya dan menyembah berkas gandum Yusuf. Yusuf menyampaikan kepada saudara-saudaranya mengatakan, apakah engkau ingin jadi raja atas kami? Lalu Yusuf bermimpi yang kedua, di mana ada bulan, ada matahari, ada bulan, ada 11 bintang, semua datang kepada Yusuf dan menyembah kepada Yusuf. Itu disampaikan lagi kepada saudara-saudaranya dan disampaikan juga kepada ayahnya. Ayahnya berkata, mimpi apakah kamu itu? Apakah aku, ibumu dan saudara-saudaramu harus sujud menyembah kepadamu sampai tanah? Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, arti dari sebuah mimpi ini sudah dimengerti oleh Yakub. Sudah dimengerti oleh saudara-saudaranya. Dan saya percaya Yusuf pun juga tahu arti mimpi itu. Karena kalau kita perhatikan di kemudian hari ketika Yusuf berada di dalam penjara, dia harus menceritakan arti mimpi juru minum raja dan juru roti raja, serta mengartikan mimpi Fir'aun, semuanya diartikan begitu jelas. Dan saya yakin di sini Yusuf juga tahu arti mimpinya itu. Bahwa suatu saat nanti semua saudara-saudaranya akan datang kepadanya, menyembah sujud kepada dia. Ini artinya Yusuf mendapatkan janji Allah bahwa dia akan dimuliakan dari antara saudara-saudaranya. Dan mimpinya itu dipegang sebagai impian dalam hidupnya. Sebagai pengharapan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Seandainya ini bukan mimpi yang dari Tuhan, mungkin Yusuf akan berkata dalam hatinya, impianku terlalu tinggi. Masa aku punya impian kok, ingin menjadi raja, ingin disembah saudara-saudaraku, ingin disembah ayah dan ibuku. Impianku terlalu tinggi. Mungkin kalau impian itu murni dari Yusuf, mungkin dia akan berkata seperti itu. Namun masalahnya mimpi itu dari Tuhan. Dan Yusuf terima, Yusuf imani, itu janji Tuhan. Menjadi harapan, menjadi impian di kemudian hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Betapa indahnya impian yang diimpikan oleh Yusuf pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Ketika Yusuf mempunyai impian ingin mendapatkan kemuliaan, semua sudah menyembah kepada dia. Yang terjadi justru bertolak belakang dengan impiannya. Realita hidupnya justru saudara-saudaranya benci kepada dia.
Saudara-saudaranya tidak memperlakukan Yusuf dengan ramah. Saudara-saudaranya sampai bermufakat ingin mencelakai Yusuf. Dan akhirnya Yusuf dibuang ke sumur yang tidak berair. Sudah dikasih Tuhan, Yesus. Setelah itu rupanya Yusuf diangkat dari sumur dan dia dijual oleh saudagar, dibawa ke Mesir. Setelah di Mesir dia jadi budak, dibeli oleh Potifar. Dan dia menjadi pelayan di rumah Potifar. Ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dimimpikan. Apa yang menjadi impian dalam hidupnya. Dalam hidupnya dia disembah, dalam mimpinya dia disembah. Dalam mimpinya semua saudara-saudaranya sujud kepadanya. Namun dalam realita justru saudara-saudara benci dia. Saudara-saudara menjual dia. Dan akhirnya dia justru menjadi pelayan, bukan menjadi raja. Proses hidupnya diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Seandainya ini bukan Yusuf yang tidak mengimani janji Tuhan, maka Yusuf akan berkata, loh kok seperti ini? Mimpiku itu aku disembah, tapi ini kok malah aku dijual. Ini aku kok malah menjadi pelayan, tidak menjadi raja. Mungkin Yusuf akan kecewa. Kalau dia tidak mengerti janji Tuhan, dia tidak pegang janji Tuhan, maka dia akan kecewa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun Yusuf, orang yang memegang janji Tuhan. Janjinya Tuhan dipegang menjadi impian dalam hidupnya. Dan ternyata dimanapun dia berada, disertai Tuhan. Tangan Tuhan menyertai. Dan Tuhan buat berhasil. Di rumah Potifar, dia diberkati Tuhan. Di penjara, dia diberkati Tuhan menjadi orang kepercayaan. Dalam hidupnya selalu dibuat Tuhan berhasil, dan berhasil. Karena Tuhan mau menyertai Yusuf. Sehingga impiannya itu betul-betul terlaksana. Cerita ini kalau kita baca dari pasal 37 sampai dengan pasal 41, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, luar biasa. Campur tangan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf ini. Namun mari kita renungkan. Mengapa Tuhan memberikan janjinya kepada Yusuf? Dan mengapa Tuhan menyertai Yusuf dan membuat segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf diberkati Tuhan berhasil? Ini yang perlu kita renungkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sehebat-hebatnya kita, kalau Tuhan tidak menyertai, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sehebat-hebatnya kita, kalau Tuhan tidak bekerja di tengah-tengah pekerjaan kita, maka kita tidak akan berhasil. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan bekerja di tengah pekerjaan Yusuf, dan maka Yusuf dibuat berhasil. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mau menyertai? Mengapa Tuhan mau buat Yusuf ini berhasil? Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika saya merenungkan, indah sekali tentang Yusuf ini ya. Mengapa Tuhan mau menyertai dan mengapa Tuhan mau membuat Yusuf berhasil? Oleh karena yang pertama adalah Yusuf ini adalah orang yang baik hati. Dia orang yang baik hati. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saya katakan orang yang baik hati? Mari kita perhatikan ya. Di dalam pasal 37 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Mari kita perhatikan baik-baik ya. Kata Israel, ini Yakub ayahnya ya. Kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf
menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini Yakub menyuruh Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya. Bagaimana keadaan saudara-saudaranya, bagaimana keadaan kambing domba yang digembalakannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, terutama di dalam ayat 4 pasal 37, di sana dikatakan bahwa ya, saudara-saudaranya ini benci Yusuf. Ya. Mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. Ya. Saudara-saudaranya benci Yusuf, tidak mau menyapa dengan ramah, memperlakukan Yusuf tidak baik. Yakub perintahkan supaya Yusuf mencari saudara-saudaranya. Dan apa dilakukan Yusuf? Yusuf melakukan perintah ayahnya, mencari saudara-saudaranya. Sekalipun ayahnya bilang di Sikem, namun ternyata di Sikem gak ada. Diberitahukan di Dotan, dia cari di Dotan dan ketemu di Dotan. Ini kalau bukan orang baik gak mau melakukan itu, mungkin dia akan berkata, gak mau. Ngapain aku cari saudaraku? Saudaraku memperlakukan aku tidak ramah. Mereka benci kepadaku. Mengapa ayah menyuruh aku? Namun karena Yusuf ini orang yang baik, maka saudara-saudaranya itu dicari. Ini luar biasa. Ya. Kebaikan yang selanjutnya, Yusuf ini orang yang bisa dipercaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 39 ayat 3-6, di sana dikatakan seperti ini. Ya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Luar biasa di sini ya. Segala sesuatu yang ada di rumah Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Ya. Waktu itu Yusuf menjadi pelayan di rumah Potifar. Dan segala sesuatu yang dipercayakan kepada Yusuf dikerjakannya dengan baik. Maka Tuhan memberkati dan semuanya itu dibuat berhasil. Dan tuannya Potifar tidak perlu mengerjakan apa-apa lagi setelah semuanya dipercayakan kepada Yusuf. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan memberkati. Bahkan kehadiran Yusuf di tengah-tengah keluarga Potifar itu membawa berkat. Ini luar biasa. Ya. Orang yang baik ya, bisa dipercaya, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang selanjutnya perhatikan ayat 6 di sana. Ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Manis sikapnya. Ya. Kalau paras itu wajah. Namun kalau sikap itu adalah perilaku. Manis sikapnya. Orang yang baik, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, dia mau disuruh oleh orang lain, menjadi pelayan. Orang yang baik bisa dipercaya. Orang yang baik sikapnya itu manis. Kepada siapa saja, enggak peduli, sikapnya selalu manis. Ini orang yang betul-betul baik. Dan tidak hanya itu, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan di pasal 40, pasal 40, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini Yusuf sudah berada di dalam penjara ketika difitnah oleh istri Potifar, saudaraku ya. Segala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Ya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minum maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga. Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Saudara, kalau kita perhatikan di sini, pada waktu itu Yusuf difitnah oleh istri Potifar, lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan di penjara
Dia ditahan bersama juru minum raja dan juru roti raja pada waktu itu. Dan Yusuf dipercaya untuk melayani mereka. Ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang keempat dikatakan bahwa kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Dia dipercaya untuk melayani. Dan pada waktu itu juru minum dan juru roti dilihat oleh Yusuf, mukanya itu sedang susah, saudaraku. Sebagai seseorang yang melayani, Yusuf bertanya, mengapa engkau susah? Lalu mereka menceritakan mimpinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di sini Yusuf sudah terbiasa jadi pelayan. Dia melayani saudara-saudaranya. Saya yakin ketika sudah mengembala di padang rumput, di situ dia disuruh ayahnya untuk mengirim makanan kepada saudaranya. Dan di sini pun ketika dia di rumah Potifar, dia juga melayani majikannya dengan baik. Dan ketika di penjara, dia juga melayani dengan baik. Ya. Ini dia orang yang suka melayani. Orang yang baik itu adalah orang yang suka disuruh siapapun. Orang yang baik itu orang yang bisa dipercaya. Orang yang baik, orang yang manis sikapnya. Orang yang baik, orang yang suka melayani orang lain. Ini yang dikerjakan Yusuf. Maka Tuhan dari surga melihat betapa baiknya Yusuf. Maka kebaikan Yusuf itu diperhitungkan oleh Allah. Dan proses waktu Tuhan menentukan luar biasa. Akhirnya segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf disertai Tuhan dan dibuat Tuhan oleh berhasil. Ini luar biasa, sudah dikasih Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa Yusuf disertai Tuhan dan mengapa Tuhan buat dia berhasil? Yang kedua adalah karena Yusuf ini adalah orang yang rendah hati. Ya. Orang yang rendah hati. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya mengatakan dia orang yang rendah hati? Ini luar biasa. Yusuf ini orang yang tidak mudah sakit hati, sekalipun saudaraku dibuat sakit hati oleh saudara-saudaranya. Kalau kita perhatikan saudaraku di sana tadi, saya sudah jelaskan di ayat 4 bahwa saudara-saudaranya membenci Yusuf karena mimpinya itu. Saudara-saudaranya membenci Yusuf karena ayahnya lebih condong mencintai Yusuf, mengasihi Yusuf. Ya. Saudara-saudaranya tidak memperlakukan Yusuf dengan ramah. Namun Yusuf mau diperintah ayahnya menemui saudara-saudaranya untuk melihat bagaimana keadaan saudara-saudaranya. Ini orang yang rendah hati. Yang selanjutnya kalau kita perhatikan saudaraku di dalam pasal yang ke-39 ya. Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20 di sana ya. Cukup panjang ini ya. Yusuf ini, saudaraku dikasih Tuhan, dituduh oleh istri Potifar bahwa Yusuf akan memperkosa istri Potifar. Yusuf akan meniduri istri Potifar. Padahal justru sebaliknya istri Potifar yang mengajak tidur bersama dengan Yusuf. Yusuf difitnah. Dan sampai akhirnya Yusuf harus dimasukkan ke dalam penjara. Diceritakan di sini, tidak ada menceritakan Yusuf marah-marah. Tidak. Dia hanya diam. Dan dia harus masuk ke dalam penjara. Dia mengalah sekalipun dia tidak bersalah, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam pasal 40 ayat yang ke-15 dan 23 dikatakan seperti ini. Mari kita perhatikan ya. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Dia menyadari di tengah-tengah saudara-saudara tidak melakukan apa-apa. Di rumah Potifar dia tidak melakukan apa-apa sesuai yang dituduhkan. Dan dia diculik, dia dimasukkan ke dalam penjara begitu saja. Dia orang yang rendah hati. Dia tidak protes kepada siapapun. Kerendahan hati Yusuf terlihat sekali. Dia orang yang tidak sombong. Mari kita perhatikan di dalam pasal 41. Ya. Pasal 41 ayat yang ke-16. Di sini Fir'aun bermimpi dan Yusuf disuruh mengartikan mimpinya itu. Ya. Ini kata-kata Yusuf. Ya. Kejadian 41 ayat 16. Yusuf menyahut Fir'aun. Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Fir'aun minta
supaya Yusuf mengartikan mimpinya. Karena di seluruh negeri itu sudah tidak ada orang-orang pandai bisa menafsirkan mimpinya Fir'aun. Yusuf diminta menafsirkan. Ya. Kenapa? Karena ini rekomendasi dari juru minum raja. Bahwa apa yang diartikan mimpinya oleh Yusuf semuanya benar. Dan juru minum raja menyampaikan kepada Fir'aun supaya Yusuf menafsirkan atau mengartikan mimpi Fir'aun. Dan Yusuf mengatakan, bukan sekali-kali aku. Artinya bukan aku yang mengartikan, bukan aku yang menafsirkan. Namun melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuan Fir'aun. Bukan aku, bukan Yusuf yang mengartikan, namun Allah yang akan memberitakan kepadamu. Dengan kata lain seperti itu. Pada waktu itu kalau Yusuf mau menyembuhkan diri bisa. Ya. Namun dia tidak mau. Karena memang Allah memberikan hikmat kepada Yusuf. Disampaikan apa adanya. Ini orang yang rendah hati. Ya. Yusuf orang yang baik hati. Yusuf orang yang rendah hati. Maka dari surga Tuhan melihat keadaan Yusuf. Diproses sesuai dengan waktu Tuhan. Dan maka Tuhan membuat dia berhasil. Yang ketiga, mengapa Tuhan buat dia berhasil dan Tuhan menyertai dia? Karena dia orang yang penuh dengan roh Allah. Ya. Dia orang yang penuh dengan roh Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus di dalam pasal yang ke-40 ayat 37, pasal yang ke-41 ayat yang ke-37 dan 38 dikatakan seperti ini ya. Sekali lagi. Ya, Kejadian 41 ayat 37 dan 38. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Ya. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Dikatakan di situ Bapak, Yusuf bisa menafsirkan, bisa mengartikan mimpi Fir'aun karena Fir'aun melihat Yusuf adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Yusuf mengatakan, mungkinkah di negeri ini kita menemukan orang yang penuh roh Allah seperti Yusuf ini? Enggak ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang baik hati, orang yang rendah hati, pasti dia penuh dengan roh Allah. Dan Yusuf di sini orang yang penuh dengan roh Allah, maka menutup kemungkinan roh Allah bekerja dalam dirinya. Ya. Roh Allah bekerja, memberkati, membuat Yusuf berhasil dalam segala pekerjaannya. Dan melalui proses ini, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, impiannya itu terbukti. Terjadi, dialami, digenapi oleh Allah. Karena Allah melihat Yusuf ini adalah orang yang baik hati. Yusuf orang yang rendah hati. Yusuf orang yang penuh dengan roh Allah. Dia mempunyai kuasa lain daripada yang lain. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus itu, saya ingat ketika Pantekosta, Tuhan pesan kepada para rasul, jangan tinggalkan Yerusalem. Aku akan memperlengkapi kamu. Aku akan memberi kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa dari Roh Allah. Dinamus. Ya, ada kata-kata dinamit. Ya. Bisa power yang luar biasa. Ya. Kuasa Roh Allah ini dinamus. Artinya mempunyai power yang luar biasa. Ketika orang itu dipenuhi dengan roh Allah, maka roh Allah ikut bekerja dan memberkati dia. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakan diberhasil. Ini dialami juga oleh Yusuf. Dan dia menjadi orang kedua di kerajaan Mesir. Dan pada akhirnya, semua saudara-saudaranya datang kepadanya. Mereka ketakutan. Kalau nanti Yusuf akan balas dendam dan marah. Kalau nanti Yusuf akan membunuh mereka. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya pada waktu itu, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan, ya, itu tidak mereka alami.
itu tidak terjadi dalam hidup mereka. Yusuf mengatakan seperti ini. Mari kita perhatikan pasal 50 ayat yang ke-19. Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Allah mereka-rekakan. Kamu mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Malah mereka-rekakan untuk kebaikan. Kata mereka-reka, saudara, sama dengan merencana. Sama dengan membuat. Ya. Jadi semua yang terjadi dalam hidup Yusuf ini direka-rekakan oleh Tuhan. Ini direncanakan oleh Tuhan. Sekalipun Yusuf harus dimasukkan ke dalam sumur. Sekalipun Yusuf harus dijual ke Mesir. Sekalipun Yusuf harus menjadi pelayan di Potifar. Sekalipun Yusuf harus dimasukkan ke dalam penjara. Itu adalah proses. Itu adalah rencana Tuhan. Itu adalah waktu Tuhan. Dan ternyata betul. Yusuf mengalami waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi dia. Untung di sini. Yusuf tidak kecewa. Yusuf tidak marah. Yusuf tidak putus asa. Yusuf tidak dendam dengan Tuhan yang telah menyampaikan mimpinya itu. Namun Yusuf tetap setia. Yusuf tetap teguh, berpegang akan janji Allah, mengikuti waktu Tuhan. Dan ternyata dia mengalami waktu Tuhan yang terbaik itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika Tuhan memproses hidup kita, apapun adanya kita, apapun yang kita alami saat ini, jangan kecewakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Tetap setia, tetap pegang janji Tuhan. Suatu saat impian kita itu akan terlaksana sesuai dengan waktu Tuhan. Tetap setia, tetap teguh di dalam Tuhan. Pegang janji Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik untuk kita. Tuhan mau kita tetap setia. Haleluya. Kita akan berdoa, namun sebelumnya saya ingin mengajak. Mari kita sembah Tuhan, mari kita puji Tuhan dengan pujian waktu Tuhan. Bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengadakannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua terindah pada waktunya. Jangan kita ragukan, saudara. Mari kita andalkan Tuhan, percaya Tuhan yang mengatur hidup kita. Bukan waktu kita. Amin. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua bukan waktu Tuhan, tetap setia mengadakannya. Segalanya
terjadi di hidup kami. Percaya Tuhan, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, Percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada sekali lagi, waktunya. segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidup, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah, semua akan indah pada waktu. Sekali lagi, semua akan indah pada waktunya. Kita tunduk kepala. Dari tempat ini saya akan berdoa untuk panjenengan semua. Bapa di dalam surga, kami yakin Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami saat ini adalah seizin Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Kami akan mengikuti sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Kami senantiasa mengandalkan Engkau. Kami setia menanti janji-janji-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, teguhkanlah iman kami Tuhan. Kalau kami saat ini harus mengalami sesuatu yang tidak berkenan di hati kami masing-masing, oh Tuhan, kami tidak akan kecewa. Kami tidak akan menyesal, karena sesuai dengan waktu Tuhan, suatu saat kuasa-Mu akan pulihkan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap kehidupan jemaat-Mu yang saat ini mereka sedang mengalami keprihatinan, mereka sedang mengalami pergumulan, mereka sedang mengalami kesulitan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam ekonomi rumah tangga, baik di dalam pendidikan mereka. Kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan pertolongan yang terbaik untuk umat-Mu. Kiranya mereka senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan, menanti waktu Tuhan, karena kami percaya waktu-Mu waktu yang terbaik ya Tuhan. Berikan ketekunan, kesetiaan, kekuatan iman kepada kami semua, sehingga kami senantiasa teguh di dalam Tuhan. Karena kami percaya ketika kami setia, suatu saat nanti ketika Tuhan pulihkan kehidupan kami, maka semua itu bagaikan mimpi Tuhan. Kami akan mengalami campur tangan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, mari Engkau berkati setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka alami saat ini, apapun yang terjadi Tuhan, biarlah kami senantiasa setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami, menguatkan kami, memotivasi kami semua Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini kami semua diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pada pagi hari ini kita juga akan bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang memperingati ulang tahunnya di
minggu ini. Kita akan berdoa untuk Ibu Yuli Kristiana, Ibu Wahyu Setiorini, Saudari Agnes Karisika Waluyo, Bapak Suprapto, Bapak Aris Hartanto, Ibu Anis Kristian Ningrum, Bapak Dawud Raharjo, serta Ibu Ginem. Kita akan berdoa untuk 8 saudara kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari, Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur di mana ada anak-anak Tuhan yang pada minggu ini mereka boleh memperingati hari ulang tahun mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Yuli Kristiana, untuk Ibu Wahyu Setiorini, untuk Saudari Agnes Karisika Waluyo, untuk Bapak Suprapto, Bapak Aris Hartanto, untuk Ibu Anis Kristian Ningrum, untuk Bapak Dawud Raharjo, dan Mbah Ginem. Mari Bapak, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan tumpangkan kepada 8 saudara kami ini. Kiranya dengan bertambahnya usia dalam hidup mereka, Tuhan tambahkan kekuatan iman. Tuhan tambahkan kesehatan dalam fisik mereka. Tuhan dewasakan iman mereka. Dan segala sesuatu yang menjadi pergumulannya, kiranya Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa dalam hidup mereka. Dan segala sesuatu yang menjadi kerinduannya, kiranya Tuhan yang akan mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tutup bungkus limuti dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kasih karunia dan damai sejahtera di sepanjang hidup mereka. Dimanapun mereka berada, kiranya berkat ilahi senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan Engkau memberkati ke-8 saudara kami ini Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya diberkati ke-8 saudara kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun bersama-sama kita akan muji Tuhan sekali lagi dengan pujian nomor 387. Ku heran Allah mau memberi. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah diberkati Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dengan penuh iman. Terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus
Kiranya senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pendidikanmu, memberkati masa depanmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ilahi menyertai engkau dari siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau menjadi aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Selamat siang, Tuhan memberkati.